Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Ya, ahlan wa sahlan kembali dari sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di video yang kedua ini insyaallah taala kita akan membuat sebuah materi lagi, sebuah materi dan teori lagi, melanjutkan di video yang pertama. Di video yang pertama telah kita membahas masalah pengertian, ya, pengertian ilmu sorof, apa itu ilmu sorof, ya. Kemudian di video yang kedua ini dan pembagian ilmu sorof telah kita sebutkan di pertemuan pertama. Pengertiannya sekali lagi ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata menjadi kata yang lain dari kata dasar satu menuju atau berubah menjadi kata-kata yang lain, dan setiap perubahan ada makna dan ya arti sendiri tersendiri. Kemudian pembagian ilmu sorof juga atau tasrif yang kita akan pelajari ada dua yang saya sebutkan di video pertama. Pertama adalah tasrif istilahi dari kanan ke kiri, dan kedua adalah tasrif lugawi yang tasrif ini dari atas ke bawah. Dan di sini kita akan jelaskan bagaimana gambaran dari tasrif istilahi dan tasrif lugawinya insyaallah taala dengan halamannya. Makanya buku panduan kitab sorofnya namanya Amsilatut Tasrifiyah. Amsilatut Tasrifiyah namanya adalah kitab Amsilah, kalau di Indonesia kan Amsilah Tasrifiyah. Artinya ini, arti dari buku ini adalah contoh-contoh tasrif. Contoh-contoh tasrif. Nah, contoh-contoh perubahan kata dalam bahasa Arab. Tasrif yakni ilmu perubahan kata dalam bahasa Arabnya. Nah, jadi ini judul bukunya, Amsilah Tasrifiyah. Sekarang kita langsung masuk, ana berikan gambaran masalah ta'rif pengertian. Kalau orang tidak mengerti tentang sebuah cabang ilmu, dia tidak akan senang, ya, dan dia tidak akan paham. Ya, sebelum masuk ke pengertian harus ada kecintaan, rasa sayang dulu atau pengen mengetahui ilmu tersebut. Jika tidak, sama sekali usianya akan bertambah dan tidak akan bertambah ilmunya. Ya, oleh karenanya ada ilmu yang sangat penting dalam bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang coba perhatikan tasrif istilahi. Di video pertama kita sebutkan tasrif ada dua, istilahi dan lugawi. Di sini pengertian dan gambarannya bagaimana. Jadi tasrif istilahi nanti ini, subtema tasrif istilahi, dia akan mentasrif dari kanan ke kiri. Ini kuncinya kanan ke kiri, jangan disamakan dengan yang lain. Kanan ke kiri. Nah, lihat bagaimana cara lihatnya. Lihat di buku halaman 2 dan 3. Jadi di awal-awal buku kalian akan dilihatkan di awal buku ini. Di awal buku ini disebut dengan at-tasrif al-istilahi, tasrif istilahi, ya. Bagaimana tasrif itu? Ini kanan ke kiri. Cara penulisan, cara membaca buku ini dari kanan ke kiri, jangan ke bawah. Ya, jadi kanan ke kiri ini fa'ala yaf'ulu fa'lan, seperti di buku fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jadi perubahan katanya dari kanan ke kiri arahnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Di sini ada berapa kata? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ya, 11 kata. Ya, kemudian kalau di arah 10-nya, 9 dan 10 itu maf'alun ada 2. Ada tanda petik. Coba lihat dari kata maf'alunnya. Maf'alun di situ ada tanda 2 gini, ada tanda 2. Perhatikan, itu maknanya dua katanya. Kalau saya tasrifkan, ya, dan ini nanti akan dihafalkan, ada setoran hafalannya. Kemudian ada ujian tulisannya kalau ini. Makanya disimak baik-baik video ini, saya akan berusaha untuk memahamkan, mentransfer ilmunya, memberikan arahan, pemahaman kepada kalian supaya kalian bisa memahaminya. Apalagi kondisi daring ini, makanya saya buatkan videonya. Nah, jadi cara mentasrifnya ini salah satu ilmu yang di SMPT Al-Arabi itu bebas mau teriak dengan keras, yang penting tidak teriakin kuping temannya. Ya, contohnya kita kalau mentasrif itu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Jadi yang ada lambang 2-nya, saya dekatkan, Anda dekatkan. Itu ada lambang 2 di situ, ya. Ada lambang 2, maksudnya itu dibacanya 2 kali. Dibacanya dua kali. Sekali lagi fa'ala yaf'ulu, tasrif istilahi dari kanan ke kiri. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun
Wadaka maf'ulun uf'ul. La taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu tasrif istilahi. Ya, jadi lihat perubahan katanya. Mulai dari fa'ala berubah, ini kata dasarnya fa, ain, lam. Berubah menjadi yaf'ulu. Nah, ada tambahannya lagi berubah. Ini ada kata dasarnya sama. Fa, ain, lam. Fa, ain, lam sama juga. Kemudian maf'alan sama juga, ada fa, ain, lam. Dari kata dasar yang sama, ini kata dasarnya. Ya, kemudian fa'il juga fa, ain, lam sama. Nah, perubahan ini akan tentunya berpengaruh kepada katanya. Perkataannya akan berubah dari segi makna dan artinya. Insyaallah taala di video yang ketiganya saya akan lebih rinci menulis nanti tasrif istilahi. Yang video ketiga masuk ke teorinya perlahan-lahan dalam belajar untuk menulis. Akan ada penulisan nantinya. Kemudian saya akan jelaskan bagaimana cara mengartikannya. Kalau kita contohkan ke bentuk kata kerja yang lain misalkan, atau kata dasar yang lain, bagaimana cara mengartikannya. Insyaallah taala di video yang ketiganya atau yang keempatnya saya akan jelaskan nantinya dengan videonya. Kemudian kalau kita contohkan nantinya, ini kan fa'ala, contohnya nanti bisa juga kayak nasoro. Lihat dari kata dasar nasoro berubah menjadi yansuru, nasron, dan seterusnya. Nah, inilah tasrif istilahi yang kalau ketika dikerucutkan maknanya adalah sebuah ilmu yang pelajari perubahan kata, namun dimulai dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, fa'ala sampai akhir. Nasoro juga dari kanan ke kiri. Itu tasrif istilahi. Kalian bisa merujuk ke buku kalian sekali lagi pada halaman 2 dan 3. Halaman 2 dan 3 ini tasrif istilahi. Nah, sekarang tasrif yang kedua, dan ini yang kita akan pelajari selama 6 bulan. Ya. Kita akan belajar 6 bulan atau 1 semesternya ini kita akan belajar akan belajar tasrif istilahi. Ya, karena ini butuh perjuangan ya. Orang paham tasrif istilahi, sekali lagi ya ikhwan, hadirin sekalian, kalau kalian menyepelekan ilmu tasrif ini, kalian akan susah nanti di semester 2-nya tasrif lugawinya. Kalau kalian menyepelekan tasrif istilahi tidak paham sampai 60 sampai 70% dan berusaha untuk memahami, kalian akan sulit di tasrif lugawinya. Karena ada keterkaitan ilmu ini. Ditambah lagi kalau kalian betul-betul ya tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran tasrif ini, karena di kelas 8 itu ada ilmu tasrifnya juga, di kelas 9 juga ada. Jadi kalian sendiri yang melukai diri kalian sendiri jika kalian tidak semangat dalam mempelajari dan ingin memahaminya. Kalau belum paham juga bertanya. Ya. Di SMP Al-Arabi diajarkan untuk mandiri bertanya. Jika ingin punya ilmu, mau mendapatkan ilmu, kalian akan dikasihkan. Ya, kemudian yang kedua, tasrif lugawi. Apa itu tasrif lugawi? Tasrif yang dari atas ke bawah. Perubahan katanya itu dari atas ke bawah. Nah, itu sebuah arahan, ya. Arahannya dari atas ke bawah. Sekarang kalian bisa lihat halaman 36-37. Halaman 36-37 itu ada di tengah-tengah buku. 36-37 nih. At-tasrifu, nah kalau kita saya lihat zoomkan ke antum. At-tasrifu al-lugawi. At-tasrifu al-lugawi dari atas ke bawah nih. Cara baca bukunya dari atas ke bawah. Nih, atas ke bawah. Saya contohkan di sini, saya tuliskan karena di buku juga ada. Lebih lengkapnya dia berubah menjadi 14 ya. 3, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berubah jadi 14 kata dan setiap perubahan itu akan memiliki makna masing-masing. Ya, contohnya lihat ini dari kata fa'ala. Kalau di atas tadi fa'ala dari kanan ke kiri kan ya, ini disebut tasrif istilahi. Kalau tasrif lugawi di semester 2-nya yang kita akan pelajari nanti adalah dia dari atas ke bawah. Cara mentasrifnya, cara menulisnya, ya, ini cara mentasrif, cara menulisnya dari kanan ke kiri. Kalau tasrif lugawi atas ke bawah. Ini contohnya fa'ala, namun berubah lagi nih. Ilmu yang baru lagi. Fa'ala bukan yaf'ulu lagi, namun akan berubah bentuk kata yang lain. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata. Lihat di bukunya di sini. Ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi ini adalah ilmu tasrif atau tasrif lugawi, ya, yang sejatinya jika kalian memahami 60-70% makna pengertiannya, maksud pembelajarannya dan ingin betul berusaha untuk memahami tasrif istilahi,
kalian akan dimudahkan tasrif lugawinya. Dan sebaliknya, jika kalian bermain-main atau meremehkan ilmu ini, kalian akan disusahkan nantinya di kelas 7, di kelas 8, apalagi di kelas 9. Mungkin ini gambaran dari video kedua tentang pengertian pendekatan makna tentang tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Tasrif istilahi dipelajari di semester 1 dan tasrif lugawinya dipelajari semester 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.